Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dan dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Materi kali ini membahas tentang determinan dan inverse matrix. Oh ya, sebelumnya untuk perkenalan, kalian bisa baca di description-nya ya, description box di bawah. Karena kalau perkenalan di sini nanti akan memakan banyak waktu. Jadi langsung saja di sini saya akan membahas contoh soal. Kita masuk ke determinan matriks. Untuk soal yang pertama, tentukan determinan dari matriks berikut. Nomor 1 yaitu ordo 2 kali 2 dan nomor 2 yaitu ordo 3 kali 3. Bagaimana cara menentukan determinan matriks A? Kita lihat rumusnya, yaitu untuk menentukan determinan matriks 2 kali 2, yaitu A kali D dikurangi B kali C. Kita terapkan A kali B berarti 4 kali 5, B kali C berarti 2 kali 3. 4 kali 5 dikurangi 2 kali 3, hasilnya 20, dikurangi 6, sama dengan 14. Gampang banget lah ya. Gampang dong. Nah, untuk yang berordo 3 kali 3, kita bisa menggunakan cara ini. Ditemukan rumusnya seperti ini. Ini maksudnya A kali E kali I, B kali F kali G. Mereka bertanda positif ya. Yang perkalian ke bawah ini, hasilnya ini. Dan yang perkalian ke atas itu C, E, G, A, F, H, B, D, I. Dia bertanda negatif. Nah, tapi kita bisa tuliskan dikurung jadinya seperti ini. Oke, kita terapkan ke soal. A, E, I. Jadi 2 kali 2 kali 3, BFG 1 kali 1 kali 5 dan seterusnya dikurangi 4 kali 2 kali 5, 2 kali 1 kali 2 dan seterusnya. Kalian hitung akan menemukan hasilnya yaitu negatif 7. Nah, lalu kita ke sifat-sifat determinan matriks. Untuk sifat yang pertama, jika matriks A sembarang yang semua elemen dalam salah satu baris atau kolomnya adalah 0, maka determinan A sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Di sini ada salah satu barisnya itu 0 dan 0. Jadi kita nggak perlu pakai rumus yang di atas tadi ya, yang A kali D dikurangi B kali C itu nggak perlu. Langsung saja berarti determinan A itu sama dengan 0. Atau kalian mau membuktikannya pakai rumus yang tadi juga bisa. Nah, ini malah sudah tertulis nih ya, hasilnya 0. Untuk yang kolom juga sama, ini salah satu kolomnya itu 0 dan 0. Jadi kalian langsung saja kalau lihat matriks seperti ini, berarti determinannya adalah 0. Nah, untuk yang ordo 3 kali 3 juga sama. Ini salah satu barisnya itu 0, 0, 0. Atau salah satu kolomnya 0, 0, 0. Berarti tanpa kalian menghitung menggunakan rumus yang atas tadi, kalian sudah tahu determinannya itu sama dengan 0. Tapi kalian kalau mau membuktikan pakai rumus juga nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk sifat nomor 2, yaitu jika matriks A sembarang adalah matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, atau matriks diagonal, maka determinan A sama dengan hasil kali elemen diagonal utama. Kalian bisa lihat contohnya ini ya. Ini matriks segitiga atas berordo 2 kali 2, ini contohnya seperti ini. Kalian menghitungnya hanya elemen diagonal utama. 3 kali 2. Udah, hasilnya 6. Sedangkan yang segitiga bawah bentuknya seperti ini, nolnya di atas ini ya. Kalian tinggal menghitungnya, determinannya 3 kali 2.
hasil kali elemen diagonal utama, yaitu ini 3 kali 2. Nah, ini matriks diagonal contohnya seperti ini. 0, seperti ini. Jadi sudah pasti ya, yang dihitung cuma 3 kali 2 saja. Atau kalian mau membuktikan pakai rumus determinan matriks 2 kali 2 yang seperti di atas juga boleh. Hasilnya sama saja 6. Nah, untuk yang contoh matriks order 3 kali 3, untuk segitiga atas seperti ini. Kalian menghitungnya hanya elemen diagonal utama nih, 3 kali 2 kali 4. Hasilnya 24. Sedangkan segitiga bawah bentuknya seperti ini. Determinannya tinggal menghitung 3 kali 2 kali 4. Hasilnya 24. Ini untuk matriks diagonalnya. Contohnya seperti ini. Determinannya dengan mengalihkan hasil kali elemen utama, yaitu 3 kali 2 kali 4. Nah, selanjutnya untuk sifat 3, 4, dan 5 kalian bisa baca sendiri. Nanti jika masih kurang paham, kalian bisa tanyakan lewat WA yang nomornya sudah saya cantumkan di Classroom. Oke, kita langsung ke sifat nomor 6. Jika sebuah matriks mempunyai 2 baris yang elemen-elemennya sebanding, maka determinannya adalah 0. Maksudnya gimana? Ini untuk contoh matriks 2 kali 2, yaitu nih, 2 baris sama. Jadi barisnya itu tuh sama. Baris pertama 3 sama negatif 1, baris kedua 3 negatif 1 juga. Jadi sudah pasti determinan A itu 0. Determinannya 0. Begitu pula jika barisnya sebanding. Untuk baris yang pertama ini 3 negatif 1, baris 2 negatif 3, dan 1. Mereka sebanding ya. Coba 3 dibagi negatif 3, hasilnya negatif 1. Negatif 1 dibagi 1, hasilnya negatif 1 juga. Itu tandanya mereka sebanding. Jadi, jika barisnya sebanding, determinannya 0. Begitu pula kalau kolomnya sebanding, maka determinannya 0. Ini 3, 6, sedangkan kolom 2, negatif 1, negatif 2. Nah, sedangkan ini matriks 3 kali 3 ya. 2 baris sama baris pertama dan baris ketiga. Nih, 3 negatif 1, 2 baris ketiga juga 3 negatif 1, 2. Kalian tak perlu repot-repot pakai cara yang di atas. Kalian langsung saja tulis bahwa determinan matriks tersebut yaitu 0. Jika kalian mau menghitungnya menggunakan rumus juga nggak apa-apa. Sedangkan yang ini contoh matriks baris banding. Kita lihat baris 2 yaitu 2, negatif 6, dan 8. Baris 3, 1, negatif 3, dan 4. Mereka sebanding kenapa? 2 bagi 1, 2. Negatif 6 dibagi negatif 3, 2. 8 bagi 4 juga 2. Mereka sebanding. Jadi, determinan E adalah 0. Di sini kolom sebanding. Kolom 1 dan kolom 2. 2, negatif 4, 6. Negatif 1, 2, dan negatif 3. Mereka sebanding, jadi determinannya adalah 0. Untuk nomor 7, kalian juga baca sendiri. Jika kurang paham, bisa tanyakan di WA. Kita lanjut ke inverse. Jadi ini inverse berhubungan sama determinan ya, karena rumusnya ini menggunakan determinan juga. Nah, kita langsung masuk ke soal. Tentukan inverse matriks A. Matriksnya order 2 kali 2. Gimana caranya? Kita menggunakan ini. Jadi rumusnya itu, matriks yang di inverse itu 1 per, sama dengan 1 per determinan matriks itu sendiri. Kemudian matriksnya ini diubah ya.
yang A jadi D, yang D jadi A, jadi DA itu tuh dibalik, sedangkan yang B dan C itu dikalikan -1. Nah, ini dengan syarat AD min BC tidak sama dengan 0. Artinya determinannya itu tidak sama dengan 0. Di sini ada keterangan ya. Jika determinannya itu 0, maka matriksnya tidak memiliki inverse. Kenapa? Coba kita di sini determinannya 0. Maka 1/0 itu tidak terdefinisi atau tak hingga ya. Jadi dia tidak memiliki inverse. Yang matriks yang tidak memiliki inverse ini namanya matriks singular, yaitu determinannya sama dengan 0. Sedangkan yang determinannya tidak sama dengan 0 disebut matriks non-singular. Oke, kita ke contoh. Yang pertama, jika kita menentukan inverse, kita harus menentukan determinan. Kalian sudah bisa menghitung determinan, berarti langsung saja ini determinannya 14. Kemudian kita masukin ke rumus. Di sini 14, 1/14. 1/14 ya ini. Kita rubah AD-nya. AD-nya dibalik, sedangkan BC-nya dikalikan -1. Min 2, min 3. Setelah itu tinggal kalikan dengan 1/14. 1/14 kali 5 sama dengan 5/14. 1/14 kali -2 jadi -2/14. Dan seterusnya. Setelah itu jika ada yang perlu disederhanakan, maka disederhanakan. Seperti -2/14 masih bisa disederhanakan menjadi -1/7. Karena dia memiliki inverse atau karena determinan A itu tidak sama dengan 0, maka matriks A adalah matriks non-singular. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Tentukan nilai X apabila matriks P merupakan matriks singular. Kita lihat tadi matriks singular itu determinannya sama dengan 0. Bagaimana cara mendapatkan X? Jadi, determinan P sama dengan 0. Kita tuliskan seperti ini. Rumus determinannya itu 4 dikali -2 dikurangi X kali 10. Jadinya seperti ini. Sama dengan 0. Lalu dihitung 4 kali -2 yaitu -8 dikurangi 10x sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita tambah 8. Ruas kiri jika ditambah 8 jadinya -10x, dan ruas kanan jika ditambah 8 sama dengan 8. Atau kalian sering sebut pindah ruas lah ya. -8 ini pindah ruas jadinya positif 8. Jadi X di sini sama dengan 8/-10. Kita sederhanakan menjadi -4/5. Mudah ya. Selanjutnya kita masuk ke materi inverse. Matriks berurut 3x3. Nah, di sini kalian bisa baca langkah-langkah mengerjakannya ya. Harus menentukan minor, kofaktor, adjoin. Kita langsung saja ke contoh soalnya biar lebih paham. Oke, di sini tentukan inverse dari matriks A sama dengan ini. Di sini order 3x3. Yang pertama kalian tentukan yaitu determinan. Kalian sudah tahu cara menentukan determinan matriks order 3x3 ya. Jadi langsung saja setelah kita cari determinannya, hasilnya 72. Setelah itu kita menentukan minor dan kofaktor. Nah, cara mudah untuk menghafalkannya kita lihat di sini. Di sini
A11 yang artinya baris ke-1 kolom ke-1 yaitu 2. Kita cari angka yang tidak segaris dengan 2. Jadi kan maksudnya 1 dan 5 ini masih segaris kan? Segaris, sedangkan 2 dan 3 juga segaris. Jadi kita ngambilnya yang ini, negatif 4, 6, negatif 2, dan 1. Karena yang tidak segaris dengan A11 ini, 2 ini. Kita ambil ini. Kemudian 1, 2 yang artinya baris pertama kolom kedua yaitu 1. Yang tidak segaris dengan ini berarti angka berapa coba? Sebentar. Nah, ini yang segaris saya kasih warna merah. Jadi yang kita ambil 2631. 2631. Kemudian A13 yaitu baris pertama kolom ketiga yang tidak segaris yaitu 2, negatif 4, 3, negatif 2. Nih. Dan seterusnya. Jika kalian memang benar-benar belum paham, nanti tanyakan saja di WA. Nah, itu minornya. Untuk kofaktor, kalian tinggal lihat tanda ini. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, selang-seling seperti itu ya. Jadi, jika kalian sudah menentukan minornya, kalian tinggal ditambahkan, dikalikan dengan tanda positif. Yang ini negatif, positif, negatif, selang-seling seperti itu. Nah, ini tuh maksudnya determinan. Jadi, kita determinankan hasilnya 8. Ini juga hasilnya 16. Jangan lupa untuk tandanya ya. Tandanya. Ini 2 kali negatif 2 dikurangi negatif 4 kali 3. Hasilnya 8. Ini 1 kali 1 dikurangi 5 kali negatif 2. Jangan lupa tanda minusnya juga disertakan ya. Nih. Jadinya negatif 11 dan seterusnya. Sehingga diperolehlah kofaktor A ini. Jadi 8, 16, 8, negatif 11. Ini 8, 16, 8, negatif 11. Seperti itu ya, tinggal disubstitusikan. Kemudian kofaktor A ditranspos. Kalian sudah belajar transpos ya. Jadi tinggal dibalik saja, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nih, 8, 16, 8. Jadi ke bawah sini 8, 16, 8. Oke, kalau sudah ditranspos, maka dia disebut adjoin A. Adjoin A itu hasil transpos dari kofaktor. Nah, setelah kita menemukan minor kofaktor adjoin, kalian tinggal substitusikan ke rumus. Rumusnya inverse 3 kali 3, matriks ordo 3 kali 3 itu 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, 1 per determinan A itu, determinan A tadi itu 72. Sedangkan adjoinnya ini. Tinggal dikalikan. 1 per 72 kali 8, 8 per 72, dan seterusnya. Dan jika ada yang bisa disederhanakan, maka sederhanakan. Hasilnya ini. Paham ya? Nanti kalau ada yang belum paham, ditanyakan saja. Nanti saya jawab di WA ya. Untuk soalnya sudah saya berikan, kalian kerjakan.
Baiklah, cukup sekian ya materi kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.